Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Digital Business pada pertemuan sesi ke-8. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai Customer Relationship Management, yang mungkin pada beberapa industri aktivitasnya 11-12 dengan aktivitas pemasaran. Misalnya dari mencari dan mendapatkan pelanggan sampai bagaimana menjaga pelanggan itu tetap loyal di dalam industri kita. Nah, kita langsung bahas mengenai eCRM ya, karena ini pada digital business maka CRM-nya biasanya juga dalam bentuk elektronik atau digital. Nah, apa yang dimaksud dengan eCRM? eCRM sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengimplementasikan ya, internet atau digital teknologi yang lain, termasuk dalamnya ada web-based, email, wireless, ITV, internet TV, atau menggunakan database untuk acquire atau mendapatkan and retain, yaitu menjaga pelanggan ya, biasanya melalui di sini proses pembelian ya, dan sebuah siklus konsumen mulai dari mendapatkan, menjaga sampai nanti mendapatkan yang baru, menjaga lagi dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengembangkan pengetahuan tentang konsumennya tersebut atau pelanggan. Nah, dengan mengembangkan pengetahuannya tentang pelanggan, maka eCRM ini dapat memperoleh banyak informasi tentang pelanggan itu secara individu. Dan ini akan membantu ketika aktivitas selanjutnya yaitu melakukan targeting. Ya. Ketika kita paham pelanggan kita itu nanti harusnya yang seperti apa, maka kita akan bisa memberikan target, misalnya dicocokkan dengan produk gitu ya, di mana target itu akan diberikan ya. Setelah itu baru pemberian jasa atau produk apa yang bisa diberikan kepada pelanggan yang sudah ditarget tadi, dan terakhir adalah memastikan bahwa pelanggan itu terpuaskan. Nah, ini adalah eCRM. Nah, kalau dari definisinya ya hampir 11-12 dengan marketing. Ya, hanya saja memang ada beberapa aktivitas khusus yang sedikit membedakan. Ya, namun di beberapa industri seperti industri perbankan, penjagaan konsumen itu juga ternyata dilakukan oleh bagian marketing, ya, bukan bagian customer service-nya. Ya. Oke, terutama konsumen-konsumen yang sifatnya adalah menengah ke atas atau mungkin malah premium ya. Jadi pelanggan-pelanggan premium ya, biasanya yang menjaganya adalah bagian marketing di beberapa industri jasa, bukan bagian customer service. Customer service ke bagian yang ecek-ecek gitu ya, customer menengah ke bawah gitu. Nah, berikutnya apa saja sih manfaat dari eCRM itu sendiri? Nah, eCRM ini memiliki beberapa manfaat seperti tadi dari definisinya. Setelah memahami pelanggan, jadi kita tahu pelanggan itu preferensinya apa, bahkan secara individu, maka ketika kita menarget pelanggan itu menjadi lebih efektif. Ya, dari sisi biaya menjadi lebih efektif karena tidak perlu melakukan istilahnya mass marketing gitu ya, mass marketing tanpa arah, sehingga ini tujuannya jelas dan arahnya jelas siapa yang ditarget. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mass marketing tadi ya, karena targetnya tadi sudah jelas maka bukan mass marketing lagi tapi mass customization of marketing message ya, sehingga misalnya mass marketing kirim ke semua orang. Sehingga kesannya seperti spam. Sedangkan kalau mass customization itu dikirimkan ke target-target yang memang preferensinya itu
sama dengan pesan yang dikirimkan melalui pesan pemasaran ini tadi. Termasuk ini juga ketika kita memahami pelanggan dan sudah tahu targetnya, tidak hanya pesan-pesan pemasaran, kita juga bisa mengirimkan produk-produk, baik itu jasa maupun produk yang dapat kita kirimkan ke pelanggan sesuai dengan preferensi dari pelanggan tersebut. Terus kemudian yang ketiga, dengan adanya eCRM ini, maka tadi pelanggan itu tidak hanya dicari dan didapatkan, tapi juga pelanggan itu akan dijaga, sehingga akan meningkatkan kedalaman, terus kemudian keluasan maupun sifat dari hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Yang terakhir, tadi sudah dinyatakan targeting itu akan buatnya lebih efektif secara biaya. Biayanya juga akan menurun ya, ketika menggunakan eCRM. Biaya apa? Ya biaya untuk mendapatkan pelanggan baru maupun untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Nah, berikutnya kita bahas sedikit mengenai strategi eCRM. Ini hanya salah satu, ada beberapa strategi yang lain. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, pertama kalau kita lihat dari yang atas sendiri, ini adalah siklus ya. Kalau kita lihat di atas sendiri, siklus strategi ini pertama adalah reach ya. Nah, di sini kita membangun satu kesadaran ya, di mana atau keberadaan dari sebuah website atau produk atau jasa dari perusahaan itu bisa dicapai ya, keberadaannya. Ketika keberadaannya itu sudah dicapai, maka selanjutnya adalah melanjutkan aksi ya. Aksinya adalah dengan kalau tadi keberadaan diri ya, ada menggunakan media offline ya, terus kemudian situs-situs yang lain. Nah, sekarang baru meningkatkan ya, online presence-nya ya, online presence atas brand ya, atau produk ya, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, merek ya. Jadi mereknya apa ya. Kalau sebelumnya baru awareness ya, sekarang sudah melakukan aksi. Apa yang bisa dilakukan agar pelanggan itu mengetahui dan tadi ya memahami apa saja jasa, produk maupun website dari perusahaan. Nah, ini contohnya misalnya kemarin kita sudah bahas di marketing, yaitu menggunakan search engine optimization atau search engine marketing. Ini salah satu cara untuk beraksinya ya. Terus kemudian berikutnya mengkonversi hasil awareness dan aksinya tadi ya. Misalnya tergantung tadi ya, konversinya itu bisa dalam bentuk pembelian barang ya, terus kemudian bisa dalam bentuk menjadi fans loyal gitu ya dari website atau brand tertentu ya. Ini mengkonversi hasil reach dan action tadi. Baru kemudian selanjutnya engage. Kalau dia sudah jadi pelanggan melalui konversi tadi, maka kita akan membangun satu hubungan antara perusahaan dengan pelanggan melalui engagement. Dan ini akan berlangsung terus-menerus melalui satu siklus reach, add, convert, dan engage ini tadi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ke dampak dari internet ya, atau dampak dari kebiasaan konsumen untuk berbelanja di internet itu, kalau kita hubungkan dengan teknik-teknik pemasaran yang ya tadi 11-12 dengan untuk eCRM ini, itu mulai dari ketidaktahuan ya, sampai ke melakukan evaluasi atau memberikan feedback setelah melakukan mengkonversi menjadi dalam bentuk transaksi ya.
Nah, di sini kita bisa melihat misalnya contohnya mulai dari tadi customer yang tidak memahami atau tidak tahu mengenai brand atau mengenai presence dari sebuah toko online itu disitulah munculnya aktivitas pemasaran, gitu ya, aktivitas pemasaran. ECRM biasanya untuk awareness ini tadi masih blending ya, jadi di situ ada pemasaran, lebih banyak ke pemasarannya, tapi di situ juga mulai ada ECRM. Ya. Terus kemudian kalau sudah mulai awareness dan mencari supplier di brand tadi, ya, itu di sini mulai aktivitas pemasarannya tuh mulai berubah atau mulai blending ke yang aktivitas ECRM. Ya. Nah, setelah dikonversi melalui purchase, ini baru sekarang masuk ke aktivitas ECRM, terutama setelah melakukan evaluasi. Ya, jadi customer itu melakukan evaluasi dan mencari supplier mana yang akan dipilih untuk berbelanja. Gitu ya. Nah, ini sudah mulai masuk ke aktivitas ECRM. Karena pada saat itu customer mulai bisa menghubungi customer service, mulai berinteraksi dengan website, dengan perusahaan, ya, sampai ketika dia melakukan transaksi pembelian, ya, dia mungkin juga akan tetap berinteraksi untuk tanya-tanya, dan akhirnya setelah selesai pembelian, misalnya dia merasa puas atau tidak puas, dia bisa memberikan feedback kepada perusahaan. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat mungkin bisa dibagi menjadi dua, yang 3 di atas itu lebih banyak ke marketing, dan 3 di bawah ini lebih banyak ke ECRM. Nah, selain ECRM, ada tren saat ini berkembang, yaitu terutama berkaitan dengan Web 2.0 yang sebenarnya sudah cukup usang, atau social web, ya, yaitu munculnya social CRM. Berbeda dengan ECRM yang lebih ke management driven, social CRM ini lebih ke customer driven. Jadi semuanya berhubungan dengan customer. Nah, karena perbedaan ini, maka banyak peneliti dan banyak praktisi yang lebih condong ke social CRM karena ini lebih dapat mendekatkan kepada pengguna. Meskipun masih banyak juga yang tetap menggunakan model ECRM yang management driven. Ya. Nah, di sini ada beberapa insights yang diberikan oleh customer secara langsung kepada perusahaan. Misalnya di sini mulai dari marketingnya, ya, terus kemudian dari penjualan, service and support, kemudian inovasi, kolaborasi, sampai experience yang bisa diberikan oleh customer. Sebagai contoh, kalau tidak salah saya pernah menjelaskan ini di mata kuliah STI, yaitu tentang ERP system yang menggabungkan antara supply chain management SCM dan CRM. Pada ERP 3.0 itu yang digabungkan tidak lagi hanya CRM-nya ke ERP gitu ya, akan tetapi langsung ke direct. Contohnya adalah menggunakan sosial media, sehingga customer itu bisa ikut turut serta dalam mendesain produk, misalnya memberikan inovasi. Ya, sehingga di sini misalnya ada crowdsource research and design. Jadi dia ikut andil dalam mengembangkan satu produk yang dimiliki oleh perusahaan. Itu contohnya. Nah, bedanya ECRM dan social CRM sendiri bisa dibaca di sini. Sebagai contoh misalnya di sini ECRM company defined, tadi management driven, sedangkan social CRM itu yang menentukan adalah customer, ya, customer defined process. Prosesnya seperti apa? Pelanggan yang menentukan, karena pelanggan yang tahu kebutuhan dia untuk dapat menjadi seorang pelanggan pada sebuah perusahaan, bahkan untuk dijaga agar tidak keluar, itu juga yang memahami adalah customer sendiri. Ya, sehingga contohnya tadi crowdsourcing atau crowdfunding itu customer mau karena dia tertarik dengan produknya dan dia ingin ikut terlibat dalam pengembangan produk, entah itu dalam memberikan ide-ide untuk pengembangan produk, atau memberikan
pendanaan, ya biasanya kalau dia ingin terlibat ya dia minimal harus memberikan pendanaan, tidak perlu yang banyak-banyak pada crowdfunding atau crowdsourcing. Terus kemudian di sini juga dia lebih contohnya misalnya customer defined business hours, sehingga dia maunya 24 jam untuk dilayani. Sedangkan kalau ICRM ya tergantung dia kerja kantornya itu berapa lama. Meskipun ICRM sendiri bisa diotomatisasi menggunakan beberapa sistem yang membuatnya menjadi 24/7 gitu ya. Nah, ini beberapa perbedaan antara CRM dan ICRM dan social CRM. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa baca di buku secara lebih detail. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sedikit. Nanti akan kita diskusikan secara lebih lanjut mengenai ICRM dan termasuk juga social CRM. Silakan tanya mengenai hal-hal yang lebih detail. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.